Kemarin nih belum lama rame-rame gitu ya meributkan pelarangan lah itu hak gua dan segala macam. Oh iya. Dan akhirnya di sini terlihat bahwa knowledge dari musisinya sendiri atau komposernya sendiri juga beragam nih Mas. Benar. Gitu kan, juga dinamis banget gitu. Ini Benar. mereka sebenarnya mana sih yang harus bisa dilihat gitu. Belum lagi komentar-komentar netizen yang menganggap bahwa itu adalah normal gitu loh Mas. Iya. Ya ini memang pada saat muncul apa ya hal-hal yang tadi barusan Fikri jelaskan, memang aku pun juga ikut ya secara langsung dan tidak langsung akhirnya ikut juga memperhatikan gitu karena karena teman-teman juga nelpon kan, semuanya ini gimana nih gitu, dan semua juga teman-temanku nih. Yang lagi ribut-ribut gitu kan, yang satu curhatnya begini, yang satu curhatnya begini, gitu. Dan yes betul, ada knowledge yang mungkin persepsinya agak berbeda, gitu. Tapi kita juga bisa lihat bahwa persepsi ini berbeda karena memang ada ketidaksempurnaan masih dalam aturan-aturan yang ada. Which itu UHC 2014. Undang-undang Hak Cipta itu masih jauh dari sempurna. Kita semua tahu. Gitu ya. Jadi saat dibedah, wow, ada yang memahaminya pasal ini menjadi pasal yang menjadi boleh melarang. Pasal ini yang mengatakan tidak. Kemudian habis itu ada pihak-pihak yang mencoba memperkuat bahwa mungkin organisasi-organisasi yang dalam hal ini LMK mencoba membuat pernyataan bahwa iya nggak boleh itu melarang gitu ya karena mereka udah dikasih hak dan lain sebagainya. Tapi itu semua terjadi karena ketidaksempurnaan itu menurut aku. Gitu. Jadi semuanya berlindung dalam pasal ini, yang satu berlindung dalam pasal ini, gitu. Jadi ya, kalau mau benahin dulu undang-undangnya, gitu. Jadi, yuk, ini kita ribut gara-gara ini loh. Yuk kita benahin dulu yuk, gitu. Karena selama itu masih belum dibenahi, akan selalu terjadi pergesekan-pergesekan ini. Bukannya berarti bahwa yang harus dibenahi dulu knowledge-nya kita semua ya Mas, sebagai pelaku di industri musiknya. Masalahnya knowledge-nya nggak akan bisa seragam, karena undang-undangnya juga bertabrakan-tabrakan gitu kan. Kayak masalah misalnya performance right deh. Performance right misalnya, ya kan. Performance right itu kan di Undang-Undang kita jelas sekali di pasal 23 kan dikatakan bahwa ya kalau kita udah ngasih hak ke LMK, berarti kita nggak harus minta izin lagi kalau menggunakan lagu kepada pencipta, karena penciptanya udah ngasih hak ke LMK dan yang berhak mengkolek kan LMK, gitu. Nah ini kalau kita pegang banget itu, ya si komposer yang pemahamannya bukan itu merasa, hah, kok gitu kan? Ya soalnya di pasal 23 enggak, di pasal ini bilangnya. Ada pasal ini lagi pelengkapnya lagi ya. Ada pasal pelengkapnya lagi yang mengatakan bahwa yang kontradiktif yang mengatakan pengguna tidak boleh dilarang menggunakan lagu tanpa izin pencipta. Gitu. Jadi ini yang akhirnya menjadi membingungkan, sementara kok dulu waktu undang-undang ini disahkan gak ada pelibatannya. Kok nggak kelihatan sih masalah ini, gitu. Aku agak bingung juga sih, karena kita nggak terlalu dilibatkan juga, gitu saat ini dibuat. Tiba-tiba udah jadi gitu. Ada sih mungkin, tapi ya lebih kayak formalitas gitu. Oh ada forum diskusi membahas undang-undang gini-gini, tapi kayaknya undang-undangnya udah jadi gitu pada saat kita diskusikan dan. Nggak ada kontribusi yang bisa disampaikan lebih. Nggak ada. Nggak bisa mengubah masalahnya juga. Iya, gitu. Hanya butuh paraf kalau udah FGD. Seperti ya kurang lebih seperti itu. Jadi aku sendiri ngelihatnya, waduh, aku sampai
pas ada masalah itu aku sampai baca berkali-kali undang-undang, berkali-kali aku lihat, aku baca lagi, coba memahami bagaimana aku bisa memahami sebuah undang-undang gitu ya. Memang kalau kita tanyakan juga ke beberapa pengacara teman-teman yang menguasai hukum, ya mereka sendiri juga mengakui ada masalah di sini, gitu. Tapi pada pelaksanaannya kan banyak juga yang IO atau penyelenggara yang menggunakan lagu itu juga nggak taat nih Mas, nggak bayar royaltinya itu ya, yang sudah diatur gitu. Nah ini menyikapi hal-hal seperti ini, apakah jalan pintasnya adalah itu tadi dengan melarang atau justru kita sama-sama memperbaiki dulu nih dengan aturan yang ada? Ya, aku lebih condong ke yang dua ya, yang kedua kita benahin sama-sama yuk, gitu. Karena seharusnya nggak terlalu susah benahinnya, asal kita semua mempunyai persepsi kita ingin benahin untuk kepentingan bersama gitu. Bukan untuk kepentingan satu orang atau dua orang gitu. Ini untuk kepentingan bersama, itu pertama yang kita harus sama-sama pahami. Aku sih ngelihatnya seharusnya tidak susah, gitu. Asal jangan ada pihak-pihak yang mencoba mempertahankan sesuatu yang kita sama-sama tahu udah nggak bisa ini gitu, udah nggak bisa aja. Balik lagi ke masalah misalnya IO yang tadi Fikri sempat sebut gitu ya. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, zamannya sekarang ini sudah zaman transparan. Ya. Real time. Real time. Jadi kalau misalnya aku sebuah IO, aku mesti bayar ke LMK, aku punya hak untuk menanyakan, kasih lihat reportnya dong ke siapa nih yang udah nerima. Selama belum bisa dibuktikan, menurut aku itu belum keren. Dan ngapain juga gue bayar kan? Ngapain gue bayar sesuatu? IO nih, gitu kan? Ngapain gue bayar sesuatu yang gue sendiri nggak tahu gue bayar tujuannya ke siapa? Didistribusinya ke siapa? Distribusinya ke siapa? Terus dari pihak LMK mungkin atau dari segi Performing Rights Association ini atau organization ini mengatakan, ya karena kita nggak bisa ngasih reportnya. Ini kan soalnya blanket, bla 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 bla. Kita akan bagikan ke anggota yang aktif dan ini. Sekarang, iya kan? Buat aku agak absurd itu kalau jawabannya seperti itu, gitu. Karena menurut aku sekarang ini yang seperti aku tadi bilang, semuanya bisa dihitung. Betul. Sebuah festival ada berapa band, misalnya sekian band. Jangan lagi hitung sebuah festival dihitungnya dari jumlah tiket yang terjual 2% dari penonton. Itu jadul. Nggak, jangan gitu dong hitungnya. Terus kalau ntar kita bilang jangan gitu-ngitungnya, oh enggak, di luar negeri juga begini. Gitu. Jangan kayak gitu. Sebenarnya yang dia harus dihitung adalah ada berapa band yang main, lagu-lagunya apa saja, ditulis, jelas. Misalnya band A memainkan kemarin 8 lagu, mereka memainkan semuanya lagunya sendiri, ciptaan ini. Itu udah jelas. Gitu. Nah nanti tinggal menentukan bersama tarif. Gitu. Tarifnya berapa, nah setelah itu baru kita bisa menentukan bahwa sebuah event organization saat membuat festival, dia harus bayar ke komposer sejumlah sekian dengan jumlah lagu sekian, udah jelas. Gitu ya, tinggal bagaimana mekanismenya. Kalau mekanismenya masih blanket, udah tertutup aja semua ya Mas. Mau sampai kapan? Jadinya asumsinya adalah nggak benar nih. Sampai kapanpun akan banyak seniman yang tidak mau join Performing Rights Organization. Ya, karena tidak ada transparansi itu. Kan, yes. Belum lagi ada ketentuan di Performing Rights Organization ini, mereka berhak mengkolek lagu-lagu yang memang bukan anggota. Iya. Lebih gila lagi. Aku bukan anggota nih. Mereka berhak mengkolek. Kalau aku nggak klaim untuk mengklaim aku harus jadi anggota, kalau nggak uangku hilang. Ini sama aja kayak cara bagaimana tukang parkir mengkolek. Tinggal dia setor gitu ya Mas. Tarifnya nggak tahu berapa gitu kan.
Tukang parkir Indomaret tiba-tiba muncul nih. Dan aku menyampaikan ini semuanya berdasarkan logika gitu kan, bukan matematik yang susah banget. Iya, gitu. sederhana ya. Sederhana. Ya.